Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Ya, masih kita berada di saluran pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Saya ingin kita merenungkan 3 hal, ya ini sebagai awal saja. Ketika kita menyikapi tahun 2021, ada 3 hal yang harus menjadi fokus kita. Yang pertama, fokus kita adalah fokus kepada salib Kristus. Ya, karena kita tahu bahwa disaliblah hidup kita dimulai, disaliblah hidup kita juga diakhiri, diwarnai dan kita jalani. Salib menjadi warna dalam kehidupan kita. Mengapa kita perlu merenungkan salib? Karena kita tahu bahwa saliblah yang membuat kita diselamatkan. Saliblah sebagai wujud dari kasih Allah, kasih karunia Allah dinyatakan kepada kita. Itu yang pertama, fokus kepada salib. Yang kedua, kita perlu membangun sebuah kesadaran akan kehadiran Kristus. Di manakah Kristus? Kita bilang Kristus ada di hati kita. Sebuah kesadaran bahwa Kristus tidak jauh, bukan semata-mata di surga, tapi dia berdiam di hati kita. Tepatlah yang dikatakan oleh Paulus, namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Yang kedua adalah kesadaran akan Kristus. Karena kita perlu menyadari kita bisa mampu mentaati, kita mampu melakukan firman, hidup suci, hidup benar. Bukan dengan kekuatan kita sendiri, tapi dengan kekuatan yang mengalir dari hati kita, lewat kehadiran Tuhan di hati kita. Yang ketiga, menjadi fokus kita adalah kita perlu menjaga, kita perlu menyiapkan hati kita untuk selalu rindu, untuk selalu haus akan kehadiran Tuhan. Sebuah hati yang rindu semakin dekat dengan Tuhan. Karena hubungan kita dengan Tuhan bukan hanya sebuah ritual agama, tapi sebuah hubungan, sebuah keintiman, sebuah pengenalan yang terus dibangun dengan Kristus. Jadi ada 3, yang pertama fokus kepada salib, fokus kepada anugerah, yang kedua fokus kepada Kristus yang berdiam di dalam kita, yang ketiga kita menyiapkan hati kita untuk selalu haus rindu akan kehadiran Tuhan. Nah, saya ingin kita baca dalam 2 Samuel 7 secara singkat saja. Saya ingin kita belajar dari Daud. Ya, ada 2 nabi, 2 tokoh Alkitab hidup dalam perjanjian lama tapi melakukan atau praktek atau hidup secara perjanjian baru, hidup dalam anugerah. Yang pertama adalah Musa. Ya, berminggu-minggu sudah belajar tentang Musa. Yang kedua adalah Daud, ya, Raja Daud. 2 Samuel pasal yang ke-7. Ayat 1 kita mulai. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan Allah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekelilingnya. Artinya selalu ketika Daud berada di rumahnya, ya, di istananya, dan Tuhan memberikan keamanan, berkat, perlindungan dari segala musuh. Ada sebuah kehidupan yang begitu nyaman yang dirasakan oleh Daud. Ayat yang kedua, berkatalah raja kepada Nabi Nathan, lihat, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, dari sebuah kayu yang begitu mewah, begitu mahal. Padahal tabut Allah diam di bawah tenda. Jadi Daud mengungkapkan kepada Nabi Nathan, aduh saya enak banget di istana yang begitu megah, dari kayu yang begitu hebat. Sedangkan tabut Tuhan sebagai lambang kehadiran Tuhan ditaruh di tenda-tenda. Sebuah tempat yang gak layak menurut Daud. Dan itu sebuah inisiatif yang luar biasa, saudara sekalian. Tuhan tidak menyuruh apapun, tapi Daud mengungkapkan bahwa dia berniat untuk membangun, untuk tabut Allah sebagai lambang kehadiran Tuhan, tempat yang sangat layak. Dan Daud mengungkapkan itu kepada Nabi Nathan. Lalu berkatalah Nathan kepada raja, baik. Nathan bilang, baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyebut, wah ini bagus sekali. Oke, lakukan saja, kata Nathan. Tapi malam-malam
Tapi malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Nathan, demikian. Dan Tuhan mengungkapkan. Artinya begini saudara, Daud bermaksud membangun bait Allah. Sebuah sikap yang luar biasa. Kalau di bagian dimaksud sampai Daud nggak bisa tidur memikirkan itu. Sampai dia begitu gelisah, dia merasa nggak pantas, dia hidup dalam istana yang begitu megah. Sedangkan tabut Allah berada di tempat yang tidak layak melulu. Sampai dia bermalam-malam merindukan atau maksud untuk membangun bait Allah. Tapi malam hari Tuhan berbicara kepada Nathan. Tuhan mengingatkan Daud ya lewat Nathan. Ya, Tuhan bilang, ya, mari kita baca ayat yang ke-8 dan 9. Ayat 5 dan 6. Tetapi pada waktu malam itu juga ayat 4, datanglah firman Tuhan kepada Nathan, demikian. Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan. Masakan engkau mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Jadi masa seperti ya. Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dan Mesir sampai hari ini. Tapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Jadi Tuhan gak pernah suruh buat bilang aku selama ini memang mengembara. Ayat yang ke-8 dan 9. Oleh sebab itu beginilah kau katakan kepada hambaku Daud. Ini kata Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Akulah yang memanggil engkau, mengambil engkau daripada ketika aku menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Jadi Tuhan mengingatkan kepada Daud. Tuhanlah yang mengambil, Tuhanlah yang mempromosi, Tuhanlah yang mengangkat, Tuhanlah yang melindungi, Tuhan menjaga. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalan dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depan. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada. Itu siapa? Tuhan yang akan. Tapi saudara sekalian, luar biasa. Kalau saya nanti lihat dalam bagian yang lain, Tuhan tidak mengizinkan Daud untuk membangun bait, tapi Tuhan menghargai niat hati apa yang terkandung di hatinya Daud. Saudara sekalian, manusia selalu mengingat salah, tapi melupakan jasa atau kebaikan orang. Tapi Tuhan kita menunjukkan dia seringkali dia melupakan dosa kita, dia memaafkan dosa kita, tapi dia selalu mengingat niat hati dan kebaikan seseorang. Tahukah saudara, Tuhan tidak mengizinkan Daud membangun bait Allah, tapi Tuhan mengingat, Tuhan melihat apa yang dikandung hati oleh Daud sebagai sesuatu yang spesial, sebuah istimewa, tidak pernah Tuhan suruh, sebuah inisiatif yang ternyata menyenangkan hati Tuhan. Tuhan tidak pernah suruh. Tapi kita baca ayat 11, apa yang dikatakan Tuhan terhadap Daud. Dia berjanji terhadap keturunan. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umat Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Apabila umurmu sudah genap dan kau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak-anakmu dan aku akan mengokohkan kerajaan. Ayat 13, dialah yang akan mendirikan rumah bagi namamu, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapaknya dan dia akan menjadi anakku. Apabila melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi perhatikan, kasih setia Tuhan, hasetnya Tuhan tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul yang telah kujauhkan dari hadapan. Keluarga dan kerajaan akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku, tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Tuhan tidak mengizinkan Daud untuk membangun bait Allah, tapi dia menghargai apa yang menjadi niat hati, maksud hati dari Daud. Bahkan Tuhan janji bahwa janji Tuhan luar biasa, bukan hanya sampai kepada Daud, kepada keturunan. Kita sering bicara keturunan adalah Salomo. Betul, Salomo membangun bait Allah, tapi sebenarnya lebih jauh dari itu. Ada keturunan Daud yang membuat keturunan Daud itu selama-lamanya.
Bukan Salomo, tapi Yesus Kristus yang kita tahu lewat Yesus ini keturunan Daud, makanya Yesus disebut sebagai anak Daud, yang akan memerintah bukan hanya setahun 2 tahun. Salomo sudah selesai masanya, tapi yang akan diteguhkan kata firman Tuhan akan kokoh untuk selama-lamanya. Puji Tuhan, hari ini saya ingin mengingatkan saudara betapa dahsyatnya Tuhan melihat hati. Sekali lagi, manusia mengingat kesalahan orang lain, tapi melupakan kebaikan dan jasa orang lain. Tapi Tuhan kita memberikan sebuah prinsip, sebuah sikap hati yang berbeda. Seringkali dia melupakan dosa kita, bahkan dia mengampuni dosa kita. Dan dia selalu mengingat apa yang ada di dalam setiap hati kita. Sebuah kandungan, sebuah maksud, sebuah inisiatif yang dinyatakan kepada Tuhan. Dan Tuhan senang itu. Sudah mau? Supaya saudara boleh mengalami seperti apa yang Daud alami. Mari kita bangun hati kita. Izinkan Roh Kudus selalu mengumpulkan hati kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Ya Tuhan, menolong kami supaya kami punya hati, sikap hati yang benar, sebuah hati yang berinisiatif, menginginkan hal-hal yang rohani, menginginkan hal-hal yang bersifat kekal, menginginkan sebuah perkenanan Tuhan dinyatakan. Tuhan tolong, biar kami boleh belajar dari hatinya, dari karakter apa yang Tuhan janjikan terhadap Daud, biar kami juga boleh mengalami seperti apa yang kami dengar hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati.